tahu, karena juga di dunia ini kan kita memang harus menjaga image kita gitu. Menurut aku that's already like a lie in itself. Kami begitu naik panggung, masalah yang ada tuh ditinggal dulu gitu. Nah itu sebenarnya apakah itu kebohongan atau bentuk profesionalitas atau apa gitu. Kalau kamu white lies ke orang sudah pandai dan sudah mulai terlalu banyak, hati-hati nanti kamu bisa white lies ke diri sendiri. Zumba lagi nih bersama Sheryl dan Danang di Lintas Makna, dimana kami akan ngebahas topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua gitu. Nah sebelumnya juga mungkin karena kami kerjanya bicara dan mulut adalah tempatnya kesalahan ya. Saya mau ngucapin mohon maaf kalau ada salah dan ucapan dari saya dan Sheryl dan juga tim CXO Lab. Karena kami tidak bermaksud membuat kesalahan, tapi kesalahan adalah sesuatu yang ada pada diri kita masing-masing, jadi wajar dan harap maklum. Tentunya. Ya pokoknya kami mohon maaf lahir batin karena sebentar lagi kan juga lebaran ya. Mewakili semua tim CXO kami mohon maaf dan percayalah kami sudah memaafkan Anda semua. Gitu. Dan kami lucunya kami sudah memaafkan diri kami masing-masing. Iya, semoga kalian memaafkan Mas Danang. Iya. Dan aku. Ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, bebannya di kalian. Iya. Kalau enggak ya udah. Sebelum kita masuk, iya nggak tahu dari tadi nih. Ini biasanya ini nih sindrom lagi cepet kurus nih, turun 9 kilo bulan puasa. Oh yeah. Jadi sebelum kita masuk ke topik. Ya kami akan ngebahas tentang diet. Oh enggak lah. Kami mau membacakan beberapa respon dari teman-teman di TikTok Lintas Makna yang emang TikTok heboh tuh banget. Rame banget loh. Parah sih. TikTok Lintas Makna tuh. Gila sih. Wah. Gila. Bagi dong. Mantep. Dari siapa nih? Sheryl yang pertama. Wow. Ini komentar dari Ki Pai G for Angel Maria. Oke. Saya sangat tidak ingin membuang waktu bersama kedua orang tua atas kepercayaannya, terutama papaku udah almarhum. Ternyata tanpanya aku tidak kuat menjalani hidup ini. Semoga kamu kuat karena papa sudah di tangan yang menciptakan. Betul. Lalu ada pertanyaan yang sama tadi ya. Kalau diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, hal apa yang pengen kamu perbaiki? Kata Away 12345, milih cerita ke Allah bukan ke manusia. Harusnya milih sholat bukan pacaran kalau ada masalah. Karena kadang-kadang pacaran emang nimbulin masalah baru ya. Iya, malah jadi domino efek gitu. Iya. Malah tertumpuk. Jadi gunung tuh masalah. Kalau kata baby girl, nggak ada karena tanpa masa laluku yang keras, aku nggak akan jadi sekuat sekarang. Ih, gue setuju banget sama baby girl. You go baby girl, I agree with you. Yeah. Alright baby girl. Nah, kalau gitu hari ini kita akan membahas apa nih di edisi Ramadan kali ini, Sheryl? Karena kita masih di edisi Ramadan, dalam menemukan damai, gak sedikit yang masih merasa dendam dan sakit hati. Nah, aku mau tanya nih tentang suatu hal yang sebetulnya selain di bulan Ramadan pun sering kali terjadi. Ya. Berbohong atau dibohongi. Wih, dibohonginya kenceng banget, bold ya. Sheryl ada pengalaman apa nih soal dibohongi nih? Iya, gimana ya, maksudnya kalau misalkan kita berbohong, tapi demi kebaikan, benar atau salah? Wah menarik. Jadi bohong Anda tidak mau cerita dari pertanyaan dibohongi. saya, langsung masuk ke topik. Ini lihat postur aku defensif. Betul, langsung defensif dia. Aku tidak ingin menjawab. Oke. Aku malas. Oke. Gitu. Bohong demi kebaikan dosa atau enggak, menarik nih. Karena ini sebenarnya polemik ya. Bohong sendiri, iya kan? Bohong sendiri itu adalah sebuah kesalahan katanya. Tapi ini demi kebaikan. Mari kita Contohnya lihat. gini, kamu sama orang lain aja yang lebih baik dari aku. Ding 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 ding. Padahal dalam hati kesal. Coba kita lihat.
Yuk Sheryl cerita yuk. Bicara soal bohong demi kebaikan, ada dari sisi psikologis, berbohong demi kebaikan harus dilakukan atas dasar empati. Kalau dari psikologi seperti itu ya, dari teman-teman CXO Lab penelitinya seperti itu. Namun sebisa mungkin tetap dahulukan fakta meski terasa menyakitkan gitu. Banyak orang sepakat ada satu jenis kebohongan yang boleh dilakukan oleh semua orang. Yaitu berbohong demi kebaikan atau istilah bahasa Inggrisnya adalah white lie. Nah, Menurut Sheryl apa white lies? kalau white lie itu menurut aku is lie demi kebaikan, kebohongan demi kebaikan kedua belah pihak. Oke. Yang menyatakan kebohongan itu Iya. dan yang menerimanya. Oke. Begitu. Tapi ada fun fact dari selintas fakta bermakna. Menurut kamus Cambridge, white lie adalah kebohongan yang dilakukan seseorang sebagai bentuk kesopanan. Kan? Menarik. Somewhat like what I said, tapi nggak sama juga. Betty. Iya. White lie juga kerap dilakukan untuk mencegah orang lain menjadi marah karena kenyataan yang pahit atau menyakitkan. Contoh sederhana dari berbohong untuk kebaikan adalah ketika lo menyetujui temen lo ikut ajang pencarian bakat penyanyi, padahal lo tahu bahwa suara temen lo itu nggak terlalu bagus, bahkan cenderung sumbang. Nggak sih, gue bukan tipe orang yang akan ngomong itu ke temen gue sih. Kalau misalkan emang, cuy kayaknya lo nggak usah nyanyi deh gitu kan, kayak aku akan ngomong. Aku temenmu coba. Sheryl aku mau ikut ini, ya Idol. Oh iya, emang Mas Danang suka nyanyi? Suka? Oh, oke. Mas Danang ada band? Bukan. Ada band nggak? Bukan. Sumpah aku udah tahu nih ini mah. Rasa. Udah. Aku tahu. Oke, bagus. Mas Danang ada band? Ada Apa namanya? YVB dulu. Nah, aku suka, aku ngefans banget sama itu. Udah ikutan aja pencarian bakat gitu. Tapi kan suaraku jelek. Nah, aku nggak percaya itu. Nah, aku jujur sama Mas Danang. Mas Danang emang suaranya bagus. Tapi kalau misalkan emang tiba-tiba udah nyanyinya kayak suara-suara paus di Finding Nemo gitu, tahu kan? Tapi Aku akan tulus sih jawab tapi kayak. aku akan ini loh Sheryl, kalau misalnya temen nih suaranya jelek terus dia ikut pencarian bakat, aku akan larang loh. Iya, karena kita jaga, namanya juga temen kan. Kita harus jujur sama nanti mereka. lu malu gitu. Iya. Atau dipermalukan gitu kan. Iya, itu dia. Ini adalah contoh yang menarik nih, karena kami berdua adalah kami berdua nih, gue dan Sheryl ya, CXO Mania Mantap. Kami tuh termasuk mungkin kurang disukai sama beberapa orang karena kami cukup Frontal, frontal, nggak ada filter. jujur untuk ngomongin. Nah, ini sebenarnya ini episode yang bisa kami jadikan Iya. untuk belajar Aku, untuk berbohong tanda kutip demi kesopanan gitu. betul. Iya. Kalau aku nganggep white lie, mungkin contoh tadi kan yang basicnya ya gitu, kita tetap ngebujuk teman kita untuk ikut ajang pencarian bakat, tapi itu malah jatuhnya kayak basa-basi gitu. Kalau misalkan ternyata kita dari awal udah ada gut feeling bahwa it won't work out gitu. Salah satu contoh yang mungkin juga relatable bagi teman-teman yang nggak bisa basa-basi adalah white lie dari orang tua. Kayak menurut aku itu sering banget terjadi. Kayak aku suka banget gambar sebenarnya. Aku suka ngelukis. Aku sempat ngelukis gitar dan lain sebagainya juga gitu kan. Aku inget banget masa-masa aku emang ngelukis gitar dari umur aku 12 tahunan gitu. Nyokap tuh selalu puji aku. Setiap kali aku gambar apapun, ngelukis gitar, coret-coret gitu kan. Pas aku umur 16-an, nyokap udah mulai jujur sama aku dan itu sakit banget bagi aku. Terus aku tanya sama dia, kenapa pas dulu aku ngechat ini mami selalu bilang bagus gitu. Karena mami pengen lihat komitmen kamu kalau misalkan kamu mami puji. Sebenarnya nggak bagus-bagus amat karena mami aku tuh arsitek. Dan dia salah satu contoh orang yang selalu belak-belakan jujur-jujur aja sama aku. Terus dia ngelihat painting aku selama bertahun-tahun tuh nggak ada progresnya. Lama-lama ternyata udah mami puji kamu berkali-kali, kamu juga nggak lebih baik. Ternyata gitu. kamu puas diri. Iya kan? gitu, keenakan mungkin terima pujian. Jadi kamu harus tahu kalau kamu itu nggak bagus ngelukisnya gitu. Tapi tadi kan dari dasarnya tadi empati kan, mami Betul. base-nya empati kan karena sayang juga Iya. gitu. Nah ini juga ada selintas kata bermakna dari tim CXO Lab.
Mulut bisa saja penuh bualan omong kosong, tetapi hati tak pernah bisa berbohong. Pak Ari nih rasanya. Nah, ngomongin soal berbohong demi kebaikan dari sisi psikologi kan tadi udah ya. Iya. Nah, ternyata dari sisi agama ya, terutama Muslim, Islam, kira-kira berbohong demi kebaikan itu menurut Sheryl dulu deh. Dosa atau enggak? Berbohong nih. Dosa atau enggak? Iya, ini kan kita ngomongin dari sisi agama. Aku sih lebih dari sisi psikologisnya ya gitu. Secara logika, aku sih ngerasa apalagi di dunia entertainment ini ya, kita berbohong tuh ada naturalnya gitu loh keluar Iya dari bener sih. mulut Makanya kita. selamat pagi dunia tipu-tipu. Itu bener. Itu dia. Iya kan? Dasarnya dari sana Iya, kan iya, gitu. iya. Maksudnya satu sisi emang profesi kita adalah untuk entertain orang lain. Betul. Abis itu kita memang sudah menjuluki diri kita sebagai entertainer, performer dan lain sebagainya. Hari-hari ya memang harus tampil sesuai ya secara general aja gitu kan. Pastinya kalau misalkan aku keluar ke mall atau apa, aku berusaha terus untuk jadi diri aku sendiri. Tapi di satu sisi aku nggak bisa menghentikan ekspektasi orang lain tentang aku gitu kan. Nah di situ kan aku harus bisa untuk menjaga sikap. Kalau ada orang yang kayak ajak ngobrol, aku juga harus tahu. Karena juga di dunia ini kan kita memang harus menjaga image kita gitu. Menurut aku that's already like a lie in itself, karena mungkin orang nggak tahu kan sebelum aku berangkat mau nonton gitu ke bioskop apa yang aku sedang Lakukan. alami dalam hidup aku benar. gitu. Ya karena betul sih, misalnya Sheryl mau manggung gitu ya, kan harus ngasih happiness ke orang. Kalau Sherylnya sedih kan itu nggak berhasil kan, makanya kadang-kadang kami begitu naik panggung masalah yang ada tuh ditinggal dulu gitu. Nah itu sebenarnya apakah itu kebohongan atau bentuk profesionalitas atau apa gitu, itu kan menarik ya jadinya ya jatuhnya ya. Jadinya mungkin itu yang termasuk white lies juga kali ya. Iya, tapi itu dosa atau enggak tuh aku nggak bisa bilang sih. Betul. 'Cause Karena I'm not sekali lagi yang God. nilai dosa atau enggak tuh Tuhan ya. Iya, I'm not God, so I can't. Kami berdua bahkan Nggak. suci pun tidak ya. Itu Tapi menurut selintas fakta bermakna, menurut Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata Sheryl, tidak pernah mendengar diperbolehkannya berbohong yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal ya, yaitu adalah bohong dalam peperangan, bohong untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai, dan bohongnya suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 4717. Contohnya mungkin yang bisa tak kasih ya, tak kasih tapi nggak pakai castle. Jadi contohnya adalah, sorry dong. Misalnya ada apa nenek-nenek atau kakek-kakek gitu. Kamu cantik banget gitu. Kamu masih cantik aja gitu. Mungkin tidak secantik dulu, tapi itu untuk menyenangkan hati, kenapa enggak gitu. Contohnya dalam peperangan kan suka ada tuh di film-film tuh. Misalnya wah udah ketembak duar gitu, kayak udah lagi gitu, tenang lu gak apa-apa, lu gak kenapa-napa, stay with me gitu kan. Iya, tapi tiba-tiba. Iya gitu, tapi seenggaknya itu naikin moral si temennya itu, mana tahu bisa selamat, itu bisa terjadi gitu. Nah yang perlu menjadi catatan penting adalah bahwa kebohongan yang diperbolehkan adalah kebohongan dalam arti bukan bohong secara harfiah, tapi permainan kata atau istilahnya tauriah gitu. Jadi dimainkan katanya, dimainkan kalimatnya, sehingga yang tadi tuh ada dasar empatinya, terus ada tujuan baiknya gitu. Jadi bukan berbohong. Bukan dalam maksud untuk memanipulasi. Dan memutarbalikkan kenyataan gitu. Karena ya kayak tadi misalnya bilang ke pasangan suami istri udah tua bilang cantik, ya mungkin di bayangan dia memang dia cantik gitu, tapi tidak secantik dulu gitu kan. Atau temennya yang ketembak misalnya gitu, ketembak ya nggak apa namanya, dengan tujuan dan empati bahwa lu gue pengen lu selamat, lu pengen selamat gitu, ngasih moral hidup kayak gitu. Nah sayangnya
Memang tidak sesuai kenyataan kadang-kadang ya. Namun sesungguhnya pernyataan yang diungkap itu adalah benar. Contohnya seperti yang tadi disampaikan kayak gitu. Nah sebab contohnya sesama kita ya, sesama manusia kan bersaudara ya. Dan baiknya saling mendoakan satu sama lain gitu. Begitu juga hubungan yang lebih dekat lagi, contohnya suami istri yang saat bertengkar gitu ya, atau sang suami melempar kata sayang dan berkata kamu kalau makin marah akan semakin sayang supaya damai gitu. Kalau kamu semakin marah kamu semakin cantik, aku jadi semakin sayang, itu kan ngegodain kan. Padahal kan suaminya gentar. Iya. Di dalam dirinya gitu tuh. Gitu. Dan kadang-kadang kami gentar sama kelembutan loh. Oh ya. Iya kan gitu Malah kayak ya. gitu. Aku ngerasa kalau misalnya emang ada pertengkaran yang terlalu, maksudnya kan tadi Mas Danang kasih contohnya kan emang kayak bener-bener di film gitu yang emang ada orang yang wounded gitu kan. Tapi emang bertengkar dengan kebohongan yang akhirnya membantu untuk mendamaikan situasi gitu, kayak misalkan aku sama rekan kerja aku, dia yang udah lo tuh gini gitu. Terus aku, mau minum kopi nggak? Ngopi dulu kali ya. Gitu. Kayaknya lo sayang banget sama gue, makanya lo marah sama gue biar gue juga lebih baik ya. Gitu. Ini sebenarnya di dalam hati aku tuh yang kayak enggak, lo kayak emang pengen bikin gue kesel aja gitu. Tapi kayaknya itu yang paling waras buat aku ucapin pada saat itu, dan kamu aku cuman bisa memilih itu. Iya, jadi kayak ada titik di mana terima kasih hebat loh Mas. banget. Aku kan belajar dari Mas Danang. Saya tidak belajar. Oh ya? Masa sih? Loh, berarti tips yang kemarin Mas Danang kasih ke aku white lie White juga. lie. Wow. Nanti keluarin dong yang gif yang kayak meledak gitu kepala aku. Kok bisa bikin efek? Sheryl kalau misalnya Sheryl melakukan itu ada ini nggak ya? Ada beban yang nantinya Sheryl tampung nggak? Apa endepin nggak gitu ya? Kalau misalnya tadi tuh kayak Sheryl bisa ngomong kayak oh ya ya udah kita ngopi aja dulu gitu. Iya. Tapi ada dendam nggak di situ Sheryl? Banget. Aku kan Sagittarius ya. Ya kali gitu kan, siapa tahu cocok-cocokin aja gitu kalau misalkan di Google katanya kan kita kan pemarah gitu. Atau kita suka berapi-api. Tapi aku sadar bahwa emosi itu tuh nggak melulu bisa aku pakai ya kalaupun aku temperamen gitu, karena nggak semua orang bisa menerimanya gitu. Jadi ya aku memilih untuk cari waktu atau momen yang tepat. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ketemu-temu, ya paling aku meledak. Oh, menarik. Tapi tiba-tiba pup gitu. Iya, orangnya shock dong. Iya. Pasti dong. Iya gitu. Dan itu jadi wake up call gitu. Bener sih. Kadang-kadang butuh juga sih orang di wake up call gitu kan. Biar ngasih tahu, woi kaki lu di pala gua nih gitu iya, kan. Iya, itu dia. Menarik. Nah, ada selintas kata bermakna nih Mas Danang. Ini bicara soal hati dan perasaan. Terlepas dari apapun. Jika dengan janji sederhana yang diiringi bukti bisa membuat tenang, kenapa harus dibuat kecewa dengan sebuah kebohongan? Sekali lagi white lies itu bukan sesuatu yang bisa lu pakai terus menerus untuk menutupi apa, atau jangan-jangan itu menjadi kedok lu untuk melakukan kebohongan. Betul. Secara keilmuan agama dan juga psikologi tadi kami juga udah bedah bahwa white lies itu ada fondasinya, ada sebutannya sendiri, dan semuanya itu demi kebaikan kedua pihak atau para pihak gitu loh. Iya. Jangan menggunakan ini kan gue bohong demi kebaikan, ntar dulu Iya. gimana dulu dasar lu, gimana dulu efeknya, gimana hasilnya nanti gitu. Iya, intentionnya apa? Ya, itu karena sih. kalau misalkan kita lihat lagi dari sudut pandang psikologis, Bagus. ya, karena kalau kita lihat lagi dari sudut pandang psikologis, seperti namanya berbohong demi kebaikan, biasanya dilakukan karena tidak ingin melukai perasaan orang lain. Jadi timbul perasaan jika memberitahu kebenaran pada seseorang tersebut akan mendatangkan lebih banyak kerugian dibanding manfaatnya. Kalau misalkan kita terus menerus berbohong, akhirnya bukan cuma orang lain yang kita lukai, tapi diri kita sendiri loh. Iya. Pegang bebannya. Nih orang yang bohong itu tuh ketahuan. Tahu dari apa? Mereka Mata. nggak bisa inget. Oh iya betul. Mereka karena saking terbiasa berbohong, mereka ya. tidak bisa ingat Exactly. timelinenya. Mereka tidak bisa ingat
Apa yang diucapkan. siapa saja yang mereka ceritakan. Iya, iya, Itu iya. yang paling sick menurut aku gitu loh. Sebelum terjadi seperti itu ya kayak bangun dulu gitu, sadarkan intention lo baik gak sih ketika lo berbohong gitu. Karena ada juga nih yang ngelakuin kebohongan ini dengan melakukan white lie karena emang bener-bener gak pengen ngelihat orang lain bersikap destruktif jika mengetahui kebenarannya gitu. Jadi emang kalau misalnya Ditunda. exactly, Iya, iya. ditunda kejujurannya Iya. karena tahu nih bahwa respon dari orang tersebut yang mau diajak ngobrol Akan reaktif. akan sangat reaktif dan akhirnya toksik bagi mereka berdua kan, Iya, gitu. Jadi memang pembenaran ini kerap dijadikan landasan seseorang untuk berbohong demi kebaikan gitu. The white lie, it's really for the good, and I think it's very important karena emang itu kan kelihatan juga dari kayak gestur tadi Mas Iya. Danang bilang mata, Mata. dari gerak-gerik tubuh gitu. Kalau misalkan orang berbohong tuh demi kebaikan atau memang dengan intention pengen menjatuhkan Iya, orang lain setuju. dan akhirnya menjatuhkan diri sendiri gitu. Karena jangan lupa ya, terlalu banyak white lie juga kurang oke sih. Iya. Gitu. Ya, Sementara dalam Islam, filosofi dari diperbolehkan berbohong demi kebaikan adalah untuk menghindarkan dari kerusakan dan kehancuran. Seperti permusuhan antar sesama pemeluk agama gitu ya. Atau mungkin perceraian gitu ya. Hingga merajalelanya kezoliman gitu. Karena jika hal itu terjadi tentu mudorot dan dampaknya akan lebih besar. Oleh karena itulah dalam syariat juga menghilangkan kemungkaran lebih diprioritaskan dibandingkan mendatangkan kemanfaatan. Karena dengan hilangnya kemungkaran manfaat pasti datang gitu. Nah tapi jangan lupa juga kalau kamu white lies ke orang sudah pandai dan sudah mulai terlalu banyak, hati-hati nanti kamu bisa white lies ke diri sendiri. Kalau kamu white lies ke diri sendiri terlalu banyak, menurutku yang terjadi adalah denial. Enggak kok, gue nggak kenapa-napa, gue nggak kenapa-napa, atau gue kuat, atau gue sayang kok sama dia, gue sayang sama dia, atau apapun. Ternyata itu tidak gitu. Jadi jangan terburu-buru, pelan-pelan dirasain benar apakah gue harus ngomong jujur atau enggak, atau gue harus menunda kebenarannya gitu. benar. Gitu. Aku setuju banget sama Mas Danang. Gitulah. Ya, Baik. baiklah kalau begitu. Abis ini kita akan ngomong lagi tentang hal lain, yaitu kami akan membahas tentang seluk-beluk Beyblade. Nah itu bohong. Barusan bohong saya. Dan mainan-mainan dalam generasi 90-an. Bener, bohong lagi Sheryl. Iya, aku Sheryl bohong. Ih, kok tahu sih biar nggak Bohong. serius-serius amat, Betul, ya betul. kan? Biar tetap santai. Santai. Iya. Makanya teman-teman mengingatkan juga kepada diriku sendiri. Terima Ya. kasih buat CXO Lab juga sudah membimbing aku dengan kata-kata yang baik ya untuk diucapkan di sini. Aku harus selalu ingat dan juga semoga teman-teman juga bisa ingat bahwa berempati terhadap segala sesuatu yang terjadi menurut kami merupakan tindakan yang diperlukan ketika ada dalam posisi seperti White lies tadi white ya? lies Oke. tadi gitu. Tapi jika Anda dihadapkan pada pilihan untuk berbohong demi kebaikan atau berkata jujur, dahulukan opsi yang membuat kamu nyaman. Iya. Karena yang tahu kebenarannya itu kembali lagi adalah kamu. Karena ini terakhir sih dari gue. Kenapa orang tuh suka bilang jujur tuh mahal? Karena ternyata bukan kita jujurnya, tapi orang sanggup nggak menerima kebenarannya. Ih, benar. Itu kenapa mahal jujur tuh gitu. Kadang-kadang kan orang dikasih barang mahal bingung. Betul. Kamu melakukan kebohongan demi kebaikan sebagaimana yang tadi disebutkan gitu. Kalau pernah landasannya apa? Apakah benar empati dan peduli dan sayang atau memang sekedar untuk ngeles? Dan efeknya apa gitu. Seberapa sering juga kamu menjaga kadar hati dan perasaan orang lain sampai kamu lupa menjaga perasaan dirimu sendiri. Juga kalau mau cerita boleh tenang, kamu boleh cerita ke teman kamu, jangan ke kami. Bercanda lah, silakan di kolom komen. Ya, kami tunggu kamu pernah white lies apa. Oke.
Dan jangan lupa untuk saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 6 sore. Nonton jam 6 sore pas banget sama kalian buka puasa. Ya. Dan jangan lupa untuk dengerin Lintas Makna di Spotify dan Apple Podcast. Ya udah kalau gitu sampai jumpa. Terima kasih banyak Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.